Ada dua hari yang terpenting di dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari di mana kita dilahirkan. Dan yang kedua adalah hari ketika kita tahu untuk apa kita dilahirkan. Mari belajar bersama-sama tentang panggilan Tuhan. Shalom saudara. Kalau ditanya mengenai apa tujuan hidupmu, kita bisa mendapatkan 4 jawaban yang biasa kita dengar. Yang pertama adalah tidak tahu, tetapi yakin bahwa sebetulnya ada tujuan Tuhan buat setiap orang-orang yang hidup di dunia ini. Jawaban yang kedua, tidak tahu dan sama sekali tidak mau tahu. Jawaban yang berikutnya, yang ketiga adalah tidak ada tujuan hidup yang Tuhan berikan buat orang-orang yang hidup di dunia ini. Mereka boleh sesukanya, mereka boleh memilih tujuan hidup masing-masing sesuai dengan keinginan dan kerinduan mereka. Yang keempat, ini jawaban yang paling tepat, bahwa mereka mengerti ada tujuan tertentu yang Tuhan tetapkan bagi manusia yang hidup. Saya bacakan Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Seorang pelayan Tuhan perlu mengerti apa panggilan yang Tuhan berikan kepadanya, apa tujuan hidup, dan kemudian mengarahkan diri kepada panggilan ilahi yang sudah Tuhan berikan. Saya bacakan Efesus 2 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu menghendaki setiap orang percaya hidup di dalam panggilan ilahi. Benjamin Mays pernah berkata demikian. Tujuan yang tidak tercapai bukanlah satu tragedi kehidupan. Tragedi yang sesungguhnya adalah tidak mempunyai tujuan sama sekali untuk dicapai. Kenapa memahami panggilan ini penting? Kenapa mengerti tujuan ilahi ini penting? Dr. Viktor Frankl menuliskan bahwa 1 dari 28 orang yang selamat dari kamp penjara Jerman di Perang Dunia yang kedua bukan orang yang kuat, bukan orang-orang yang sehat, dan bukan orang-orang yang pandai. Mereka yang selamat adalah mereka yang punya tujuan tertentu, punya hasrat hidup yang besar untuk kembali bertemu dengan keluarga mereka, bertemu kembali dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi dengan mengerti tujuan hidup, dengan mengerti panggilan ilahi, kita punya kekuatan ekstra untuk mencapai hal tersebut. Nah, bagaimana cara meraih panggilan ilahi? Yang pertama yang terpenting adalah melalui pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segalanya. Melalui saat teduh, doa, pembacaan Alkitab, perenungan firman Tuhan, kita akan mengenal siapa Allah kita. Lalu yang kedua adalah menemukan jati diri. Melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan atas kehidupan kita? Apa panggilan Tuhan atas hidup kita? Yang ketiga adalah pemurnian panggilan. Ada pepatah yang mengatakan no glory without sacrifice, no honor without suffering. Sacrifice itu pengorbanan, suffering itu penderitaan. Dengan kata lain, kita perlu menanggalkan setiap ego kita. Kita jalani proses dengan taat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penggenapan panggilan. Sampai akhirnya nanti kita masuk dalam tahap hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Dia akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa melalui kehidupan kita. Nah, panggilan ini meliputi apa saja? Ini meliputi seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Nanti boleh saudara renungkan, boleh saudara doakan, apa yang menjadi kehendak
dan rencana Tuhan. Apa panggilan Tuhan atas tubuh jasmani saudara? Tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang keluarga, dan bagi yang single tentang pasangan hidup. Yang kedua adalah apa rencana, kehendak Tuhan, panggilan Tuhan terhadap tubuh jiwani kita. Bagaimana kita bisa menuju kepada kematangan emosional, bagaimana kita bisa lebih lagi belajar, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill kita, dan bagaimana kita meninggalkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terpenting adalah hal-hal rohani. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kita menang atas dosa, kita mengerti secara spesifik pelayanan kita, kesaksian-kesaksian kita yang bisa memberkati orang-orang tertentu, dan siapa saja yang perlu kita sampaikan berita baik Injil kebenaran firman Tuhan. Saya berharap setiap saudara bisa menemukan panggilan saudara, sehingga saudara bisa punya tujuan yang pasti. Saudara punya tujuan yang selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus